Gunung Patuha merupakan sebuah gunung yang terdapat di Ranca Bali, Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang memiliki ketinggian 2.434 meter di atas permukaan laut. Gunung Patuha memiliki kawah yang sangat eksotik, yaitu kawah putih. Kawah yang terbentuk dari letusan Gunung Patuha itu memiliki dinding kawah dan air yang berwarna putih. Pak Tua adalah julukan yang diberikan untuk Gunung Patuha karena umurnya diduga sudah sangat tua. Gunung api tipe B itu muncul ke permukaan bumi pada saat dataran tinggi Bandung masih merupakan dasar samudera. Saat itu, roman kulit bumi masih mengalami perubahan-perubahan revolusioner, pelipatan dan pembentukan gunung api. Salah satu dari gunung api tersebut adalah Gunung Patuha. Gunung itu muncul dari permukaan dasar samudera sehingga kemudian melahirkan dataran baru yang membentang dari daerah yang kini bernama Ciwidey di sebelah barat sampai Pangalengan di sebelah timur. Bahkan kini jika berjalan-jalan di tengah perkebunan teh di daerah Pangalengan masih bisa dijumpai teras-teras gunung api. Gunung Patuha menurut catatan pernah 2 kali meletus. Letusan pertama terjadi pada abad ke-10 dan meninggalkan kawah di bagian puncak sebelah barat. Karena kawah tersebut mengering, masyarakat menamakannya Kawah Saat. Dalam bahasa Sunda, kawah artinya kering. Lama setelah itu, gunung tersebut tertidur lelap memasuki istirahat panjang. Kegiatan letusannya yang terjadi pada abad ke-13 melahirkan kawah kedua berupa danau yang sangat indah. Airnya bisa berubah-ubah warna, mirip dengan Danau Kelimutu. Sesekali warna airnya putih, sehingga kawah itu dinamakan Kawah Putih. Kawah Putih adalah sebuah danau kawah dari Gunung Patuha yang bersuhu antara 8 sampai 22 derajat. Terdapat 2 kawah, yaitu Kawah Saat yang berada di bagian barat dan Kawah Putih yang berada di bawahnya pada ketinggian 2194 di atas permukaan laut. Keindahan Kawah Putih pertama kali tersingkap berkat usaha Dr. Frans Wilhelm Janssen yang sedang melakukan perjalanan di daerah Bandung Selatan pada tahun 1837. Sesuai dengan namanya, tanah yang ada di kawasan ini berwarna putih akibat dari percampuran unsur belerang. Selain tanahnya yang berwarna putih, air danau kawasan Kawah Putih juga mempunyai warna yang putih kehijauan dan dapat berubah warna sesuai dengan kadar belerang yang terkandung, suhu, dan cuaca. Di balik cantiknya pemandangan Kawah Putih di kaki Gunung Patuha, persisnya di Desa Alam Indah, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, rupanya menyimpan banyak cerita mistis Gunung Patuha yang sampai sekarang masih dipercaya oleh masyarakat di seputar wilayah tersebut. Maka tidak heran jika pada waktu tertentu penduduk sekitar mengadakan ritual adat di sana. Gunung Patuha merupakan salah satu favorit para pendaki untuk menghabiskan waktu akhir pekan di puncak gunungnya, dikarenakan waktu tempuh ke puncak sangat relatif cepat serta medan yang akan dihadapi dirasa cukup bersahabat, bahkan bagi pendaki pemula. Selain itu, wisata Kawah Putih menjadi alternatif jika sudah mengunjungi kawasan tersebut. Keindahan puncak Gunung Patuha juga sangat indah dengan menyajikan pemandangan kawasan Kabupaten Bandung. Jalur pendakian gunung ini ada beberapa, namun salah satu yang favorit para pendaki yaitu jalur pendakian Gunung Patuha via Kawah Putih. Karena akses menuju ke sana cukup mudah dengan kendaraan umum maupun menggunakan kendaraan pribadi. Di puncak Gunung Patuha ada 7 kuburan nenek moyang, yakni Eyang Menjaga Satru, Eyang Rangsasadana, Eyang Camat, Eyang Abai, Eyang Barabak, Eyang Baskom, dan Eyang Jambrong. Pada saat tertentu sering ada kemunculan hewan piaraan beberapa nenek moyang, yakni berbentuk 1 ekor domba warna putih kehijauan serupa lumut. Sebab berwarna serupa lumut, domba itu selanjutnya disebutkan domba lukutan. Dengan bahasa Sunda, domba lukutan bermakna domba berlumut.
Tetapi sampai sekarang tidak ada bukti yang dapat menyingkap mistis domba lukutan tersebut. Bermacam sumber mengatakan jika wilayah itu dahulunya dikenali menyeramkan karena sangat angkernya. Kabarnya satu ekor burung juga tidak berani lewat di teritori itu. Keangkeran Gunung Patuha juga menebar dari mulut ke mulut. Narasi mistis mengenai keangkeran gunung itu juga selanjutnya sampai ke telinga Franz Wilhelm Janssen yang disebut seorang botanis kelahiran Jerman. Pada tahun 1837, Janssen lakukan riset di Gunung Patuha. Dia tidak memedulikan bermacam narasi mengenai keangkeran Gunung Patuha. Cerita mengenai Eyang Menjaga Satru ini diperkokoh oleh opini Kuncen Kawah Putih Ciwidey yang namanya Abah Karena. Kakek tua ini tinggal di daerah Hoe, desa Sugihmukti, tidak jauh dari teritori sisa letusan Gunung Patuha itu. Menurut dia, Eyang Menjaga Satru adalah pimpinan beberapa nenek moyang di puncak Gunung Patuha. Kecuali 7 nenek moyang dan domba lukutan. Konon teritori ini adalah tempat berkumpulnya arwah lelembut beberapa prajurit Prabu Siliwangi yang amoksa. Keelokan Kawah Putih pertama kalinya disingkap oleh Dr. Franz Wilhelm Janssen, seorang botanis asal Jerman. Pada tahun 1837, Janssen lakukan perjalanan di wilayah Bandung Selatan dan lakukan riset mengenai mistis teritori itu yang tersebar luas dalam masyarakat. Gunung Patuha yang terbentuk hutan belantara saat itu ditembus Janssen dengan kemauan pecahkan mistis yang membuat bulu kuduk masyarakat waktu itu bergidik. Tidak diduga, perjalanan Janssen waktu itu malah sukses pecahkan mistis tersebut. Dia mendapati sebuah danau kawah yang cantik, berbau belerang juga menusuk. Sesudah ditelaah, kandung belerang di kawah itu tinggi sekali. Rupanya hal itu yang mengakibatkan burung malas lewat di atas gunung tersebut. Setelah penemuan itu, di posisi sempat dibuat pabrik belerang namanya Zwavel on Gining Kawah Putih. Pabrik itu dibuat saat periode penjajahan Belanda. Saat Indonesia dijajah Jepang, pabrik itu masih diatur dan bertukar nama jadi Kawah Putih Kenzaka Gogoya Ciwidey. Kecuali cerita mistis yang sukses disingkap oleh botani asal Jerman. Rupanya ada mitologi yang sampai sekarang ini jadi salah satu kearifan lokal di wilayah yang berada di daerah Bandung Selatan tersebut. Masyarakat seputar yakini bila di puncak Gunung Patuha yang disebutkan oleh masyarakat seputar sebagai puncak kapuk itu adalah tempat tatap muka beberapa nenek moyang di saat-saat tertentu. Di puncak kapuk ini disebut ada pusara nenek moyang. Tidak itu saja, masyarakat mempercayai bila ada salah satunya hewan piaraan nenek moyang yang kerap memperlihatkan diri. Hewan piaraan itu berbentuk satu ekor domba warna kehijauan serupa lumut. Nama Kawah Putih sendiri mengarah pada warna air kawah yang dikuasai warna putih. Kawah Putih pada akhirnya jadi sebagai teritori rekreasi, bahkan juga jadi salah satunya tujuan rekreasi khusus di Kabupaten Bandung. Di balik mistis tersebut, masyarakat di tempat mempunyai adat yang selalu terlindungi sampai sekarang, yakni ruwatan. Adat ruwatan ini jadi adat tahunan. Bermacam jenis sesajen tersaji saat ruwatan. Ruwatan itu dipandang sebagai bentuk rasa syukur pada Si Maha Pembuat dengan dipegang penopang tradisi. Sebagai wujud keyakinan warga pada mitologi mistis domba lukutan ini, di salah satunya tempat saat sebelum turun ke posisi Kawah Putih, dibuat sebuah patung domba sebagai lambang pada kepercayaan itu. Patung domba ini memvisualisasikan figur domba lukutan penunggu teritori kawah dan Gunung Patuha.